Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran coaching model Tirta, yang berperan sebagai adalah Bu Astri, Koci adalah Bu Umi, pengamat Bu Esti, dan saya sebagai moderator. Seperti ini. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa menggunakan buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia telah mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Dan inilah praktek model coaching model Tirta skenario kasus 3. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Umi. Apa kabar hari ini? Saya harap Bu Umi dan keluarga dalam keadaan sehat, semangat, tetap menjaga iman dan imun dalam masa pandemi seperti saat ini. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Semoga Bu Astri dan sekeluarga juga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Bu Umi agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Bu, mari ke kelas saya supaya kita lebih santai dalam mengobrolnya. Begini Bu, sebenarnya saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Astri bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu, kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atas pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu alami. Mungkin saya bisa membantu. Ibu ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapatkan teguran dari Bapak pengawas. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau apa ya sampai dikritik? Kalau boleh tahu ya Bu. Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks. Oh itu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu. Selama ini, apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar di kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan.
Sebenarnya sudah bagus loh Bu itu. Lalu, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter siswa itu berbeda-beda ya Bu, dan gaya belajarnya pun juga berbeda-beda. Betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran eh, ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dari buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu ternyata. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Bu. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman selama ini karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada Bapak kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Bu. Nah, jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Betulkah begitu, Bu? Betul, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalaupun memang ditegur ataupun dipanggil, Ibu Umi bisa merefleksi diri dan mempersiapkan diri. Jika nantinya dipanggil kepala sekolah, Ibu sudah siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa kira-kira rencana ke depannya, Bu? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan menemui Bapak pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada Bapak pengawas bagaimana cara menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu. Syukurlah sekarang saya merasa lega sekali karena jujur saya takut mengambil langkah seperti ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, Bu. Takutnya kita salah langkah, Bu. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian akan memakai buku teks untuk pembelajaran supaya anak-anak dapat sepenuhnya terlayani dalam pembelajaran. Oke, baik. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan untuk Ibu melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih ada dalam pikiran saya, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang lain, jadi bisa saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin. Terima kasih ya Bu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega.
Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, sama-sama Bu. Demikianlah praktek coaching untuk kasus 3 dan kelompok 2. Monggo pengamat, kami persilakan. Dalam praktek coaching kasus 3 ini, menurut saya, coach sudah baik menyampaikan pembukaan. Coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Untuk identifikasi masalah, pertanyaan coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi. Coach memberikan respon dengan lancar. Potensi dan alternatif solusi sudah tergali. Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Umpan balik coach disampaikan dengan positif dan memberikan beberapa apresiasi dan beberapa bahasan solusi yang disampaikan. Untuk tanggung jawabnya, coach mengarahkan coach membangun komitmen. Coach sendiri telah mendapat komitmen secara mandiri. Terima kasih. Terima kasih Ibu pengamat. Praktek coaching dari kelompok 2 pada kasus 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.